Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Wahyu Tami dan rekan saya Aska Safana Hayati akan mempresentasikan tugas ujian matrikulasi ekonometrika terkait tesis yang berjudul Keputusan Pembelian Produk Beras Berlabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan latar belakang isu mengenai krisis makanan dan perdebatan terkait penggunaan bahan makanan yang telah dimodifikasi secara genetik menjadikan kecemasan bagi konsumen dilihat dari kualitas makanan saat dikonsumsi. Beras sebagai salah satu makanan pokok utama masyarakat memerlukan informasi yang dapat diperoleh dengan pemberian label untuk membandingkan kualitas, harga, serta aspek kesehatan dari berbagai macam merek yang tersedia di pasar. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi atribut label yang memengaruhi keputusan pembelian serta mengidentifikasi faktor-faktor demografis yang memengaruhi suatu keputusan. Kemudian untuk tujuan penelitian, ada dua. Yang pertama, mengkaji atribut label pada produk beras yang dijadikan pertimbangan konsumen ketika melakukan keputusan pembelian. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen pada produk beras berlabel. Kemudian untuk jenis data dan pengukuran, yang pertama keputusan pembelian produk beras berlabel sebagai variabel Y, yaitu variabel dependen termasuk dalam data cross-section. Untuk skala pengukurannya menggunakan data ordinal. Kemudian yang kedua, faktor yang memengaruhi keputusan pembelian produk beras berlabel sebagai variabel X, yaitu variabel independen, menggunakan regresi Probit yang terdiri dari umur menggunakan skala pengukuran rasio, kemudian tingkat pendidikan menggunakan skala pengukuran rasio juga, kemudian pendapatan menggunakan data ordinal, kemudian jenis kelamin menggunakan skala pengukuran nominal, kemudian pemberian label sesuai undang-undang menggunakan data rasio. Kemudian ringkasan hasil uji pada penelitian ini menggunakan uji validitas, di mana digunakan ketika untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan mampu mengukur apa yang diukur. Hasil pengujian diinterpretasikan apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka item yang diuji validitas R hitung lebih kecil sama dengan R tabel, maka item yang diuji dianggap tidak valid. Kemudian ada uji reliabilitas untuk menunjukkan suatu konsistensi dalam penelitian. Dalam pengujian penelitian, terdapat dua hipotesis. H0, item-item pada kuesioner dianggap tidak reliable, dan HA, item-item pada kuesioner dianggap reliable. Untuk menentukan hipotesis manakah yang ditolak dan gagal ditolak, digunakan kriteria pengujian. Apabila nilai Cronbach alpha lebih besar sama dengan 0,60, maka H0 ditolak, sehingga item-item pada kuesioner dianggap reliable. Kemudian apabila nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka H0 gagal ditolak, sehingga item-item pada penelitian dianggap tidak reliable. Kemudian ada model regresi Probit pada penelitian menggunakan variabel umur, lama pendidikan, pendapatan, dummy jenis kelamin untuk satu sama dengan perempuan dan nol lainnya. Kemudian dummy pencantuman label, satu dianggap penting dan nol sebagai lainnya. Pada pengujian regresi Probit ini terdapat pengujian likelihood untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian uji Watt untuk menguji apakah variabel independen secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi yang menyatakan persentase dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai probability chi-square adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Konstanta menunjukkan tidak ada signifikansi secara statistik karena menunjukkan angka 0,430 atau p-value lebih dari 0,05. Nilai probability umur sebesar 0,053 lebih kecil dari alfa 10%, yang berarti umur berpengaruh secara signifikansi terhadap keputusan pembelian beras berlabel. Nilai koefisien regresi sebesar minus 0,80, artinya setiap peningkatan 1 tahun akan menurunkan probability index sebesar 0,0880. Variabel lama pendidikan menghasilkan nilai probability sebesar 0,512 lebih besar dari
semua tingkat kepercayaan yang berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Nilai probabilitas pendapatan sebesar 0,000 lebih kecil dari alfa 1% yang berarti pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembeli pada tingkat kepercayaan 99%. Nilai probabilitas jenis kelamin sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari alfa 1% berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian variabel pelabelan disesuaikan dengan persepsi konsumen terhadap pemberian label pada produk beras sesuai dengan undang-undang dan dihasilkan nilai probabilitas sebesar 0,068 lebih kecil dari alfa 10% yang berarti berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Sekian dari kami. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.